Hai semua, Assalamualaikum, balik lagi dan jumpa dengan saya di kegiatan saya itu sebagai seorang suri rumah tangga yang tinggal di kampung di rumah kayu. Oke sahabatku semua, apa kabar hari ini? Saya harap sahabatku sehat walau dimanapun saja sahabatku berada. Jadi ceritanya untuk di video saya nih, saya mulai seawal pagi subuh lah ya sahabatku semua. Jadi videonya ini saya buat pada tanggal 13 hari bulan 9 bersamaan dengan hari Jumat. Untuk sahabatku tidak rasa bosan melihat video saya tuh yang melakukan kegiatan saya sebagai seorang suri rumah tangga, saya nak sembang-sembang lah dengan sahabatku semua. Jadi sahabatku semua, ceritanya pada tanggal 13 hari bulan, anak saya tuh akan ada, sepatutnya saya pergi ke sekolah lah, sekolah menengah, sebab anak saya itu semua sekolah menengah tingkatan. Sepatutnya pada hari Jumat tuh tanggal 13 saya pergi ke sekolah untuk menerima keputusan peperiksaan mereka lah sekali dengan beasiswa. Jadi anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 tuh mendapat beasiswa lah. Tapi saya tidak dapat pergi ke sekolah ya sahabatku semua. Jadi balik lagi cerita di video saya nih. Jadi pada sebelah pagi nih saya tuh mau masak sarapan pagi. Saya tuh nak masak mie halus atau mie kecil. Kalau di tempat saya panggilnya mie halus atau mie kecil. Tidak tahulah di tempat sahabatku semua mie halus itu sahabat ada nama lain atau maksud saya itulah mungkin ada nama lain untuk panggilan mie halus tuh. Jadi balik lagi cerita saya tentang bantuan yang anak saya dapat di sekolahnya. Jadi di sekolah anak saya tuh ada beberapa bantuan lah yang dibagi daripada pihak kerajaan seperti awal persekolahan, uang, zakat dan juga beasiswa. Jadi untuk tahun ini anak saya tuh sudah mendapat yang awal persekolahan tuh dan juga beasiswa serta zakat ya sahabatku semua. Zakat itu tidaklah juga banyak ya sahabatku semua, tapi bolehlah untuk setiap pelajar tuh. Jadi untuk bantuan beasiswa nih sebulan dia 70 kali dengan 12 bulan. Jadi anak saya tuh baru mendapat beasiswanya nih dalam bulan 9, berarti daripada bulan 1 tuh hingga bulan 8 mungkin mereka akan dapat jumlah yang banyak sedikit, sebab kalau dikira dalam setiap bulan tuh mereka dapat 70 ringgit, tapi daripada awal bulan hingga bulan 9 nih mereka tidak dapat apa-apa. Mungkin bantuan tuh terkumpul dalam jumlah yang kalau saya banyak lah, sebab lebih pada ratus kan ya sahabatku semua. Pada hari video ini dibuat pada sebelah petangnya tuh saya sudah di rumah mak saya, mungkin dalam 2, 3 atau 4 hari lah, mungkin yang sekitar 4 hari lah macam tuh saya ada di rumah mak saya. Jadi saya di sini tuh sebenarnya agak sedikit kelang kabut juga lah, sebab saya nak kemas barang-barang lah yang saya mau bawa ke rumah mak saya. Saya tuh kalau mau pulang ke rumah mak saya tuh macam saya tidak lagi mau pulang ke rumah saya nih ya sahabatku semua, sebab barang-barang yang saya bawa tuh bukan setakat 1-2 bag, macam yang berbulan sudah saya mau tinggal di rumah mak saya. Sedia maklum lah kalau ada anak nih kan ya sahabatku, mana pakaian mereka. Kalau saya lagi tuh ada anak kecil, segala-galanya lagi saya bawa. Jadi saya mau balik lagi cerita aktiviti saya di awal pagi nih. Nah di sini tuh kan saya masak mie halus, saya tidak letak lah apa-apa campuran lain seperti ayam kah, sayur kah, saya masak kosong macam tuh. Nanti saya akan goreng telur mata sapi lah kalau nanti makan dengan mie halus nih, serta saya letak juga sambal yang sudah saya blender. Untuk sahabat yang belum lihat di video saya sebelum nih, nanti nonton sampai habis ya. Jadi biasanya tuh saya tuh lepas saya selesai masak sarapan, saya tidak akan rekod lah anak saya tuh sarapan ya sahabatku semua. Jadi di sini tuh untuk saya makan bersama mie kosong nih, saya akan goreng telur ya sahabatku semua. Nah sekarang saya lanjut lagi barang-barang makanan yang macam lada, sayur, labu tuh saya akan bawa pergi lah pulang ke kampung mak saya, sebab saya akan berada 4 hari di rumah mak saya. Takut nanti macam sayur labu tuh segala yang saya tinggal lah, takut nanti buruk di rumah atau dimakan tupai, sebab rumah saya nih kan sahabatku semua selalu dimasuki tupai. Mereka akanlah mencuri buah-buah
apa saja yang saya letak di dapur tuh. Jadi kalau biasanya saya pulang di rumah mak saya tuh memang saya bawa lah barang-barang macam nih. Nah tuh lihat lada yang suami saya dibagi oleh rakannya, itu pun saya bawa pulang juga di rumah mak saya. Nanti di rumah mak saya tuh lada tuh saya nak buat sambal, tapi bukan sambal di blender diperap dengan cuka, tapi saya akan buat sambal goreng ya sahabatku. Jadi untuk bagian dapur tuh saya udah selesai masak dan saya sudah selesai bersih-bersih, kecuali saya belum lagi cuci piringnya sahabatku semua. Sebab di sini tuh saya mau lanjut lagi lipat baju yang di dalam rak lemari saya tuh saya susun semula. Kemudian saya atur balik lah cara penyusunan saya tuh, sebab anak saya tuh dan suami saya tuh kalau cari baju mereka main tarik-tarik. Jadi terpaksa lah saya susun semula ya sahabat tuh semua, sambil tuh sekalilah saya lipat pakaian saya yang sudah kering dan juga asing lah pakaian yang saya mau bawa pergi ke rumah mak saya tuh. Oke sahabatku semua, selesai saya susun semua barang-barang nih. Saya suruh anak perempuan saya tuh kumpul di satu tempat, supaya nanti kalau ipar saya datang tuh saya tidak kelang kabut lah. Kemudian sahabatku semua, di sini tuh saya susunlah semula bantal. Sebenarnya bantal dan selimut nih sudah anak saya susun di tempat yang saya susun nih. Tapi maklumlah saya tuh kalau saya tengok tidak kemas, nanti saya bongkar balik, saya akan rapikan. Ini lagi saya mau di rumah mak saya tuh selama 4 hari. Biasa saya macam tuh ya sahabatku semua, barang-barang dalam rumah tuh saya akan rapikan supaya bila saya pulang ke rumah saya nih, saya senang hati lah tengok barang-barang saya tuh tersusun dengan rapi. Saya punya sikap tuh kalau saya lihat anak perempuan saya mengemas tidak rapi, nanti saya akan rapikanlah semula kerjaan dia tuh. Memang saya popet-popet lah ya sahabatku semua, cuma di video ini macam biasalah kalau sahabatku lihat saya melipat selimut nih, sebenarnya pada masa yang sama tuh saya meleter juga, saya marah dengan anak saya yang perempuan tuh, sebab saya selalulah tegur dia tentang cara kerja dia tuh, yang kalau buat sesuatu tuh dia macam dia suka main susun-susun, tidak rapi lah di mata saya. Tapi maklum lah ya sahabatku semua, kita ini sebagai seorang mak-mak meleter itu sudah perkara biasa. Mungkin ada di antara sahabatku ini macam saya yang suka meleter kerja tuh sambil marah-marah, tapi tidaklah marah yang itu, suka meleter ya sahabatku semua, yang saya bercakap sambil buat kerja tuh saya marah lah, tegur, kau buat kerja ini ndak ngam, kau buat kerja itu ndak ngam, kau tuh sudah besar lah apalah itu ini ya sahabatku semua. Sebenarnya saya tuh mau coba mendidik anak saya ya, tapi cara saya tuh tidaklah kasar ya sahabatku semua. Saya meleter tuh cuma memperingatkan lah dia
cara kerja yang betul tuh macam mana. Melihatlah tuh barang-barang yang sudah saya susun di ruang tamu ya sahabatku semua. Jadi ceritanya tuh di sini saya sudah selesai lah bersih-bersih di rumah nih, kecuali tinggal menyapu. Nanti menyapu tuh dekat saya mau pulang ke rumah mak saya lah, baru saya menyapu. Nah, selepas saya mengemas nih sahabatku semua, saya akan basuh piringnya, cuma saya tidak record. Jadi untuk videonya tuh saya akan stop, maksud saya lah saya akan stop lah berkata-kata tuh sampai di sini saja. Nanti sahabatku lihat videonya sampai habis. Bye, assalamualaikum.